Ini mah gampang, ya kan? Ya tadi kalau nanti nanti Pak Narendra tuh akan mengusulkan ke pimpinan, Pak lagi rapim, ditampilin Pak. Ini biar warnanya kelihatan. Woi, baru efektif tuh. Jadi kan kelihatan tuh warnanya masih merah itu kan. Ini kejar mana? Pakai segini aja kita hebat, dikasih lebih memadai, lebih hebat lagi. Gitu. Iya. Jadi jangan dilihat, wah kok kecil mungkin nggak kerja, bukan. Dengan segini aja hebat, apalagi dikasih memadai. Tadi depannya bilangnya orasi. Kayaknya ada jadi upaya diskusi untuk mendiskreditkan host. Untuk diambil alih. Saya ngomong kayaknya kita lama-lama disabotase nih katanya. Saya cuman 2 kata aja. Ya. Yuk deh. Udah nggak usah macam-macam lah. Yuk deh. Ini pimpinan Satker harus jadi perhatian. Jadi perhatian karena ini sangat mudah untuk punish and reward. Oke. Ya, jadi ini kayak saya itu aja pesannya pada pimpinan Satker, baik untuk Kajari maupun yang di atas, ya, Kajati. Iya, masa update status di Instagram bisa, masa ngisi sakit nggak bisa. Yuk deh, pakai Instagram. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan program Duo DM. Saya Dedi. Kebalik. Iya, Saya Dedi. Iya, saya balikin. Gimana? Kita kembali hadir dengan program baru. Yes. Yang kita namai, baru aja 1 detik yang lalu kita kasih nama. Programnya Orasi. Obrolan ringan tapi santai. Bukan. Oh, bukan. Nggak kompak. Obrolan ringan tapi berisi. Jadi disingkat Orasi. Bener nggak sih? Bener ya. Keren nggak program kita? Bukan orasi demo kita nih ya. Bukan. Jangan salah. Dan kali ini dengan meskipun obrolan kita nanti ke depan itu ringan, tapi tentunya berisi dan sangat berisi. Seperti tamu kita siang hari ini. Sangat berisi beliau, karena dua-duanya alumnus dari perguruan luar negeri, Prancis, LLM jadi belakangnya. Untung kita pakai batik kan. Kenapa? Kalau pakai seragam udah kita nggak bisa nanya kan. Bintang 2. Dan kita menghadirkan nggak tanggung-tanggung 2 bintang. Dua bintang tamu dengan 2 bintang, berarti 4 bintang. 4 bintang kita kumpulkan. Iya, sama kita ada. Iya, yang jelas kalau bicara tentang beliau berdua, kita berbicara tentang tokoh muda yang berprestasi, calon pemimpin masa depan. Dan kita yakin ke depan dengan dinahkodai beliau berdua pasti akan menjadi kejaksaan yang lebih baik. Iya, cuma kita ditandain maksudnya jadi apa kamu nanti? Kamu tinggal pilih aja nanti ke depan. Bukan begitu. Ngomongnya kita nggak boleh sembarangan, nanti tandain nggak bener kita katanya kan. Yuk, oke, jangan lama-lama. Kita perkenalkan nih 2 pejabat penting kejaksaan, Bapak Narendra Jatna. Yeay! Satu lagi, Bapak Reda Mantovani. Yes! Asik. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, kalian ini. Beliau adalah Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan RI dan beliau adalah mantan Kepala Biro Perencanaan yang sekarang jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Asik. Punya Banten, Jawara. Dan ada yang berbeda penampilannya. Oh iya. Kita perkenalkan dan langsung aja Pak. Say hello untuk teman-teman Adiaksa. Sobat Adiaksa, coba disapa dulu Pak. Kayaknya kok Bapak Bonjour. Karena udah dipancing nih ya. Jangan pancing gitu lah. Bonjour atus. Saya ngertinya atus. Siap. Kalau kata orang Sunda mah atos sudah. Siap. Pak Reda,
Pak Dadah, Apa kabar, Pak Dadah? Baik, alhamdulillah. Baik, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati siapa? Pak, kita ini sengaja mengundang Bapak berdua ini karena beberapa hari yang lalu Pak Jaksa Agung Muda Pembinaan Bapak Bambang Sugeng Rokmono itu meluncing program keren, Pak, yaitu program kejaksaan akurat, yang artinya kejaksaan menuju akuntabilitas yang terukur dan terencana. Nah, tentunya banyak Sobat Adiaksa masih belum paham, meskipun sudah disosialisasikan, sudah di-launching programnya, pasti kalian semua juga masih belum paham apa yang disebut dengan itu program. jenis binatang apa? Binatang apa? Gitu Dan kan. tentunya sengaja kami mengundang Bapak berdua karena kami tahu bahwa Bapak berdua punya kompetensi untuk menjelaskan Iya, ini. dan latar belakangnya Latar apa? belakangnya sampai apa? seperti itu. Monggo Bapak. Silakan Pak. Saya duluan. Luan. Sweet. Saya dulu. Biar Karo Cada dulu. Karo Cada dulu ya. Pinjam dulu lah. Pinjam dulu. Bila dulu. Siap. Buat contekan juga. Contekan juga. Baik, terima kasih Pak Kajati Banten. Siapa? Saya sih micunya gini aja ya, kan gini. Mungkin kok khususnya teman-teman di lingkungan kejaksaan kan nanya, wah kok anggaran kita kecil ya? Oke. Kalau dibilang kecil, ya namanya T sih nggak kecil. Ya. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan yang satu jalur lah, penyidik kepolisian, pengadilan, Mahkamah Agung, kita bandingkan aja ya. 2018 kepolisian itu 98,1 T, Ya. Oke. ya. Mahkamah Agung 8,3 T, Oke. ya. Kejaksaan tahun 2018 6,11 T. Ya. Kalau Ya. dihitung-hitung, personel yang paling dikit kita loh. Iya. Kita ini jaksanya 10 ribuan lebih, dengan staf yang lain jumlah 25 ribu. Mahkamah Agung sekitar 30-an ya. Tapi dari jumlah kan, kalau belanja pegawai kan setengahnya tuh gaji, tunjangan, biaya macam-macam, Iya. itu setengahnya. Dari jumlah setengahnya aja kita nggak sama nih. Kan pasti pertanyaan. Nah, 2021, nah kalau lihat di teman-teman di kepolisian, ini jumlahnya lebih dahsyat lagi nih. 131,6 T. Mahkamah Agung 11,2 T. Oke. Kejaksaan 9,24 T. Meningkat sih dibanding 2018. Itu jauh ya. Tapi yang pertanyaannya, apa sih sebabnya? Ya, itu yang penting kita bahas. Pasti tanya nih. Kan banyak, Pak, kerjaan kita sudah bagus, Pak. Dan betul memang kerjaannya bagus. Tapi pertanyaannya, yang bagus itu muncul nggak? Oke. Maksudnya apa? Loh, maksud Bapak apa sih? Jadi selama ini pelaporannya sangat tradisional. Maksudnya apa? Ya kita dilaporkan, kita susun, kita kompilasi yang pencapaiannya bidang masing-masing. Pitsus menangani kasus pengambilan Kerugian negara sekian, muncul hebat, gede. Tapi itu menunjukkan performa secara nasional nggak pencapaiannya? Oke. Gitu. Nah, setelah ada diskusi panjang gitu loh, kan kita tentu kepengen juga ya kelihatan lebih baik. Betul. Sehingga kita performa yang baik ini kemudian diikuti juga dengan penganggaran yang baik. Oke. Nah, kemudian Pak Reda Mantovani ini punya ide baik nih, sangat bagus malah. Jadi dibuat lebih kekinian, Oke. menggunakan aplikasi. Nah, dulu kan nggak model tuh aplikasi. Kan kalau Pak Dedi ini tentu masih ngalami sama saya nih. Ini walaupun nih pemirsa mesti paham ya, Pak Dedi walaupun wajahnya muda belia, tapi dia masih ngalami ngetik sama dengan saya yang pakai mesin ketik panjang yang ada gandarannya itu. Jangan ketipu dengan penampilannya yang Muda. kelihatan muda itu. Yang bisa bikin infeksi tangan kan. Siap. Kalau kayak gini kita belum nggak tahu yang mudaan Mau Mumu. Pak Dedi, iya Bang, dia bilang tadi. Padahal, Terima kasih. ya, Ya. Padahal Pak. padahal mesin tiknya masih pakai gandaran namanya panjang tuh. Jadi pakai tabulator tuh buat bikin tabel-tabel. Mumuh pasti nggak tahu. Coba bayangkan ya. Tapi paling dandy waktu PPJ dulu. Nah, Ngingetin kalau kita satu angkatan. saya nggak ngomong begitu ya. Tapi kan intinya gini. Siap. Bahwa kan dengan pencapaian yang kita punya, seharusnya
mendekati lah. Kan ini kan sama-sama proses peradilan nih, penegakan hukum. Kalau penyidik di segitu dianggarkan, pengadilan kita yang di tengah-tengah kok lebih kecil. Iya. Kalau ditanya salah punya salah, semuanya pasti bilang salah. Tapi kita ini harus memulai yang lebih baik. Oke. Nah, Pak Darmanto Fani ini punya ide cemerlang, dibuatlah aplikasi yang memudahkan sehingga tampilan kita khususnya dalam konteks pencapaian target nasional di RPJMN bisa kelihatan lebih baik. Oke. Kalau mau tahu detailnya, ini Sebelum ke artinya. Pak Reda, memang yang agak menarik, bukan agak menarik, yang menjadi catatan kami Pak, itu penilaian SAKIP, sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Itu kan jadi tolak ukur capaian kinerja kan. Iya. Gitu. Nah, memang kita sampai dari periode 2015 sampai 2020 kita masih di seputaran penilaiannya B ya Pak ya. Masih di B ya Pak sekarang ya. B minus. B minus, dari Pak. C, ya, B B minus. minus. Pernah CC malah. Nah, pernah CC Pak ya. Artinya kan di periode 2020 kan sudah B gitu kan. Ya. Dan Minus. sudah mendekati baik gitu. B minus. Lah targetnya kejaksaan sebenarnya kepinginnya A kan Pak? Tuh, kalau kepengen ya pasti A lah. A kan ya. Nah sekarang gini, Mahkamah Agung tuh dapatnya apa Pak ya? Udah BB ya. BB. BB Lebih baik dari kita B ya plus. berarti. Iya, plus Kepolisian Pak? Polisian kita nggak Udah ada. A udah, Pak. Udah ya. Oh sudah A ya Pak ya. Artinya kan kita masih bisa meninggal ketertinggalan kita kan Iya, Pak? iya. Nah oleh karena itu hadirnya solusi dari yang diprakarsai Pak Reda Dua diharapkan tokoh ini dua tokoh untuk membenahi supaya penilaian SAKIP itu bisa mencapai Lebih nilai bagus. yang lebih bagus. Nah, hadirlah program yang namanya program kejaksaan akurat. Nah, silakan Pak Reda, program kejaksaan akurat dan aplikasinya seperti apa? Nah, makasih ya, Pak Narendra. Nah, ini sebenarnya saya cuman menginisiasi yang lanjutin ini. Oh. Iya, waktu saya Karocana kan bikin. Nah, lanjutan kalau nggak ada ini juga nggak jalan ini. Oh, Kalau nggak Pak benar. Narendra, Betul, gitu. Sama berarti kita. Iya sama, duo juga duo. Ah, Siap. Jadi Pak, kalau itu kan DM, ini RN. Gitu. iya. siap Pak. Nah, di sini kan waktu menjabat sebagai kepala biro perencanaan, Oke. ya, Mbak Narendra sekarang juga ngerasain ini, bagaimana kita berdebat, berargumentasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Anggaran dan Bappenas untuk bagaimana kita mempromosikan diri lah ya, program-program kita untuk menaikkan anggaran, Oke. mempertahankan argumentasi kita. Akan tetapi, tadi selalu dikait-kaitkan dengan kinerja kita yang selalu ada penilaiannya dari Menpan RB itu yang memang kinerja kita nggak bisa belum terukur secara tepat, secara akurat. Nah, karena pelaporan kita yang kita bikin itu lakip terus akhirnya dibikin akhir tahun. Iya. Padahal ini yang diperlukan adalah memang real time. Nah, tiap triwulan memang dikirimkan, cuman kita untuk supaya bisa siapapun bisa ngelihat, Kementerian Keuangan bisa melihat, bahkan kalau kita rapat dengan Biro Perencanaan dengan mereka tuh dengan tim keuangan anggaran itu kapan saja kan, nggak perlu akhir tahun. Setiap kali kalau nanti satuan kerja menginput itu langsung ya. bisa jadi database untuk keseluruhan. Nah, artinya gini, karena kita kemarin belum ada, jadi kita cuma pakai data yang ada. Mana dia? Itu gimana cara penghitungannya? Nah, jadi malah kita kalah argumentasi kita. Karena nggak ada dasar Nggak yang ada kuat. dasar. Contohnya kita ingin membuat diklat membuat diklat yang baru misalkan. Diklat ingin menambah beberapa diklat untuk menaikkan anggarannya. Ditanya, sekarang yang membutuhkan diklat ini daerah mana saja? Berapa orang? Mana datanya? Nggak ada. Nggak ada itu. Nah, di aplikasi ini ada di program Kejaksaan Akurat ini itu di daerah-daerah. Nah, kebetulan dengan oleh Pak Narendra Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Banten itu sudah ditetapkan sebagai Percontohan. proyek percontohan udah sebulan ini. Oke. Udah. Makanya Pak Narendra ke Banten terus. Karena proyek percontohan beliau ada di Banten. Oke. Nah, Siap. jadi kan mau nggak mau kan saya kerja juga kan. Iya. Saya kasih PR ke beliau kan kasih ke sini. Wah, udah.
Gitu. Klop. Nah, gitu. Jadi di situ di dalam isian itu yang sudah dikerjakan di Banten itu termasuk jumlah dari Kejari-Kejari itu akan menginput pegawai yang sudah mengikuti pelatihan di pelatihan dimanapun, misalkan termasuk di Bappenas misalnya, pendidikan fungsional apa, pendidikan apa, nanti ada datanya di situ. Nah, kelihatan di dalam dashboardnya bahwa di Kejaksaan Negeri A itu SDM-nya sudah melakukan sudah terdidik dengan skill apa saja. Analisa kebutuhannya muncul. Nah, akhirnya kan itu bisa dijadikan dahan oleh tim Biro Perencanaan, khususnya Suncana, penyusunan anggaran itu, bahwa ini datanya nih, bahwa kami sudah mendidik sekian orang. Oke. Real time ya pada saat itu ya, pada saat rapat itu. Sudah mendidik sekian orang, kurangnya di sini, perlunya di sini. Nah, di daerah sini perlunya ini kenapa? Karena banyak permasalahan teroris misalnya. Oh, kita perlu pendidikan jaksa-jaksa di bidang teroris, atau perlu lebih banyak pendidikan di bidang KDRT. Nah, karena apa? Karena banyak kasus KDRT di sini. Nah, di dalam aplikasi itu kelihatan juga di wilayah Kejaksaan Negeri A tingkat kejahatannya apa saja yang tinggi berdasarkan data-data penanganan perkaranya ya. Siap. Itu semua di dalam sistem ini itu dikaitkan dengan rencana strategisnya kejaksaan dan rencana RPJMN-nya nasional. Sehingga itu sejalur. Oke. Pak, berarti bukan hanya kebutuhan pendidikan tentunya. Bukan. Dari seluruh penanganan perkara, pitsus. Mereka saling kait pengkait. Oke. Contohnya misalnya gini. Kejari A, pidumnya perkara yang sudah sampai ingkrah ya, dianggarkan misalnya untuk anggaran yang ada 10 perkara. Ternyata kita bisa menangani bisa sampai 100 perkara. Nah, ini bagaimana? Kok bisa begini? Nanti Karucana dengan timnya akan menyampaikan ke dalam rapat itu, dalam pembahasan. Kami hanya dikasih 10, tapi kami telah menyelesaikan 100. Ya. Ini 90 rawan pungli nih penanganannya. Gitu. Oleh karena itu kan nggak sesuai, kinerjanya berlebih dengan anggaran minim. Oke, Pak, ini nanti aplikasi ini terintegrasi nggak dengan penanganan dengan aplikasi CMS itu, Pak? Si Cana juga gabung nanti. Ini kan baru ini khusus Bang Sakip ini. Oke. Ini kita memang mengikuti polanya Mahkamah Agung. Oke. Mahkamah Agung ini aplikasi yang sebenarnya kita mengikuti polanya Mahkamah Agung. Oke. Kita ikuti karena apa, hampir sama struktur organisasinya. Oke. Sehingga dari sini nanti sistem ini atau aplikasi ini akan langsung diserahkan ke dalam atau dimasukkan ke dalam diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan. Oke. Supaya ya nanti kan usernya di sini penggunanya. Iya. Betul. Kami Kejati Banten karena memang dibebani ya, diamanahkan menjadi pilot project. Udah kita maksimalkan sudah. Dan di sini misalnya contohnya lagi hingga bulan September atau Oktober ini berapa negara Kejaksaan Negeri A atau Kejaksaan Tinggi Banten sudah menghasilkan PNBP, kelihatan di sini. Siap. Kelihatan dan publik juga bisa lihat. Gitu. Jadi ini bisa bagaimana kalau seluruh Indonesia real time-nya tahu pada saat itu. Jadi nggak perlu apa namanya kumpul-kumpul minta data sini minta ini. Lihat, ternyata lagi pembahasan misalnya kita ternyata seluruh Indonesia sudah menghasilkan PNBP 500 M misalnya atau 1 triliun. Loh, kok kita dapat PNBP-nya kan berarti kita udah tahu lah kira-kira dapatnya berapa tuh. Untuk kejaksaan persentasenya. Jadi tidak perlu di Kejari-Kejari itu yang PNBP itu harus rilis yang diberitakan blog dengan aplikasi. Jadi kayak dashboard pimpinan nanti kalau artinya untuk menganalisa dan mengevaluasi. Betul juga mengevaluasi kinerjanya para kajari atau para kajati. Betul. Asisten segala. Ini kerjanya apa ini? Jadi gampang untuk pindah-pindahin orang itu. Tapi kan biasanya begini. Mas Ded. Biasanya nih kalau ada aplikasi baru, program baru gitu, kan katanya nambah beban nih buat di wilayah. Ini gimana tuh Pak? Pendapat kayak gitu, jadi Pak. Begini. Memang sekarang mau nggak mau kan
kebijakan yang ada kan kebijakan istilahnya kan Indonesia satu data, termasuk kejaksaan satu data juga. Tapi kan tentu hal yang baik kan nggak bisa ditunda-tunda. Ya, Nah, iya, betul. jadi dari yang program yang Sakip ini yang dibuat, kita sudah rancang bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang nantinya lebih luas lagi. Oke. Jadi tidak akan tumpang tindih lah, double tadi kerjaan, karena memang mesti dipahami nanti ini khususnya kita sobat Adiaksa dan para Adiaksa muda lah yang menekuni bidang IT atau bekerjanya berkaitan dengan IT, bahwa memang ide baik itu penting, tapi mesti dipahami bahwa tidak semua hal, semua aplikasi, semua program itu bisa dibuat kemudian dilaksanakan tanpa koordinasi. Memang udah waktunya nih. Karena saya tahu ini karena beberapa kegiatan lah, khususnya misalnya yang mengikuti pendidikan diklat pimpinan tingkat 4, 3, 2 bahkan yang 1 beberapa itu, salah satunya adalah membuat program-program aplikasi. Program perubahan. Oke. Jadi memang ini sebetulnya ada masukan juga dari kami ini. Yombo jauh di pendidikannya juga dipahami loh. Kan ini kan pendidikannya kan sifatnya kan separatis nih, terpisah-pisah. Ada yang di diklat provinsi, ada yang di LAN pusat. Bukan OPM separatis. Ya bukan. Maksudnya terpisah-pisah gitu. TikTok beliau ini. TikTok beliau. Maksudnya itu bahwa tiap-tiap tempat pelatihan menghendaki salah satu terwujudan hasil diklatnya itu ada aplikasi. Padahal, padahal nih, Indonesia ini programnya katanya ada Indonesia satu data. Nah, ini guys sekalian, kalau mungkin ada bapak ibu sekalian yang buat diklat-diklat itu, mohon dipahami nih. Nggak kayak dulu nih semuanya orang bikin bolak-balik, ada yang double, ada yang sudah bagus ditinggalkan orang yang pindah, nggak jalan, enggak. Makanya mesti dipikirkan bahwa program ini harus aplikasi berkesinambungan dan bisa diintegrasikan ke program yang lebih besar. Betul. Itu catatan dari saya itu. Pak Narendra, Saya nambahin. lanjut. Ini kan tadi catatan. Nah, Oke. kalau yang Sakip ini, ya kan, ini yang jelas akan diintegrasikan ke sistem perencanaan. Nah, itu akan nyatu data. Jadi nanti udah keisi kebutuhan yang ada di sistem perencanaan itu akan langsung keisi, ngambil data dari sini, nyedot langsung. Oke. Nah, kalau Sakip ini mau tidak mau, suka tidak suka itu, ini akan harus wajib diisi oleh teman-teman yang terutama di Kasubag Perencanaan atau Keuangan, di Kejaksaan Negeri, Kasubag BIN, ya kan. Nah, kenapa? Karena kinerjanya kelihatan pimpinan. Parameternya di situ ya. Jadi nanti nggak ada ukuran-ukuran nilai-nilai yang dikirim yang biasanya kan ada penilaian tuh. Ranking kelihatan langsung ini real time. Iya. Kalau memang nggak ini, misalnya contohnya nih kayak seperti di dashboard nggak bisa ditampilkan nih. Di sini ada kok dari sini cuma berapa ini 14%. Kok kenapa cuma 68%? Nah, dia pertanyaan. Pak Reda, ini yang jadi pertanyaan saya begini Pak. Itu berarti nanti sebagai user itu pejabat Kasubag BIN dan Kasubag perencanaan yang di Kejati ya. Lah, untuk personal yang ada di daerah, artinya para personel itu enggak by personal ya, Pak. Ya, minimal jaksa. Artinya jaksanya gitu. Nih. Oh bukan. Enggak ya. Bukan, jadi Kasubagnya ya. Yang harus aktif ya. Kalau dengan ini misalkan contohnya di sini ada presentasi tentang penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Siap. Kalau nggak 100%, ini kenapa nggak 100%? Kenapa ada tunggakan? Oke. Gitu. Tapi yang jadi kendala gini, Pak Reda dan Pak Narendra, biasanya nih yang kita alami di daerah, sistem ada nih. Tapi teman-teman, artinya Kasubag Perencanaan juga kadang kalau dari satuan kerja terkait itu kurang agresif atau progresif dalam menyampaikan laporan kinerjanya, seperti PIDUM, penanganan perkara, mereka kan harus melengkapi tuh dokumen-dokumen dan itu diserahkan ke keuangan. Lah kalau mereka
artinya mereka tidak Pasif gitu. Iya, artinya Hanya mereka kalau pasif tidak menunggu. progresif Iya. untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan itu kan jadi macet juga ini. Macet ya, bukan macet, paling pimpinan cuma ngelihat ternyata di lu situ tonjok lu ya gitu ya. Bukan, tapi kan akhirnya penilainya kan unit kerjanya Unit ya, Pak, kerjanya, bukan si orang per itu. orang. Unit Dan, kerjanya. dan di kita itu kalau nggak diawasi betul tuh memang susah. Iya. Nah, dia ini Itu kita mengawasinya nih mau nggak mau Kajati, Siap. Kajati, Asbin, Kajari itu pasti ngawasin nih. Kalau enggak kan dia nilainya jelek, kelihatan Umum. langsung. Padahal Dan dashboard ini udah. nanti ada di Pak Jaksagung, Pak. Ada nanti kan di sistem perencanaan. Wow. Ini kan Tuh, sebetulnya sobat. mudah, Pak. Sama aja sama Labul, Labtri, Iya. Laptah kan, Pak. Cuma elektronik. Cuma elektronik Iya, ya, iya, justru betul. lebih Nanti mudah pas kan. laptahnya nggak susah-susah, cuma Jadi ambil aja ini. dipastikan Pak, itu berapa dashboard, Pak? Untuk pengisian Cipen 1, 2, 3, 4. 10. 10 aja, sobat. Pak, ini kalau nggak kalian dukung ya keterlaluan juga ini. Demi kebaikan kejaksaan, Iya, sobat iya, kejaksaan. betul. Ini sama kok, Nanti nggak susah. nanti diintegrasikan sih ke Jadi dengan berbagai intinya anggota. sobat, selama ini kenapa kok anggaran kejaksaan itu tidak terlalu tinggi? Artinya masih aja kita di bawah APH-APH yang lain. Iya. Rupanya memang kita Kita belum harus terukur kinerjanya. introspeksi diri lah. Introspeksi diri lah. Jadi selama Iya. ini kita protes-protes, termasuk kita Itu, kemarin iya, protes. kemarin sampai kita dimarahin kayak pakai sarung. Katanya katanya pakai kan. sarung katanya. Oh, Kalau iya. tarik ke atas ya. saya sebenarnya mau kepingin bilang gini ke Pak Hermaneri. Pak Hermaneri, ya kita cari sarungnya yang lebaran dikit. Jadi ketutup semua Tapi kan. kan akhirnya jadi kebuka. Oh Jadi iya, kebuka. emang Ternyata memang salah di kita juga, gitu kan. Udah bisa bikin nasi goreng enak, kenapa bungkusnya kok Betul, belum betul. dibungkus dan belum diserahkan isinya gitu ya, Iya, Pak? iya, Iya. iya. Padahal udah pada kerja. Udah Iya, pada udah siap. jadi. Udah jadi, betul. Udah pada betul. kerja. Ya kalau Iya. begitu mesti ada keaktifan saling mengingatkan lah ini. Betul. Karena kinerjanya kinerja si Kejari atau si Kejati. Oke. Pak Narendra, ini kapan mau diefektifkan untuk seluruh Indonesia, Pak? Secepat mungkin. Mah. Kemarin kan udah diluncurkan. udah launching. Sudah Hari launching. Rabu kemarin. Wajib ya berarti ya, harus Wajib, dilaksanakan ya. Itu makanya mesti seperti ungkapan kalau boleh ngutip bahasa Jawa gitu loh. Melu handar pini. Under Mini yang dipindah tuh ke KY. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan kita ikut sama Bu Handar Beni. Bukan, itu. Dinasti kaya bukan. Saya pikir pakai bahasa Prancis. Udah mau kabur saya. Jadi mesti ada Melu Handar Andar Beni, Beni. Pak. Terus mungkin Pak ada strategi jitu Biro Perencanaan untuk mengefektifkan pemberlakuan aplikasi ini di daerah. Harus pakai Perja atau Kepja gitu, Pak? Ya minimal payung hukumnya di kita sendiri sudah dibuat atau belum, Pak? Jadi ya di daerah kan adanya mau nggak mau. Biasanya di daerah tuh gitu, Pak. Nggak Oh dasar. ada perintahnya. Ada. Tuh. Oh. Oh, ada ya? Contekan. Contekan. Coba, Pak. Kita Pak. Tuh. Ini dua mahasiswa Prancis luar negeri gelar LLM nyontek juga. Nyontek juga. Enggak mau. Karena ini materinya strategis. Iya. Enggak, kalau saya sama Pak Narendra ini memang udah lama berkolaborasi. Oh. Dulu waktu sama-sama di Perancis ya kolaborasi, dia masak, saya yang makan. Berapa tahun, Pak? Di Prancis? Setahun. Oh, 1 tahun. Satu asrama kita. Iya. Oh, satu asrama ya? Satu kamar nggak? Iya, satu kamar. di Batimongji. Lestelong. Ya. Kita tuh dulu nama asramanya tuh Lestelong. Lestelong. Di Batimongji. Bukti Monsi. Pak, di sana setahun itu jauh dari keluarga ya, Pak? Istri nggak diajak ya, Pak? Enggak. Bapak juga? Enggak juga. Tapi banyak cewek-cewek di sana kan. Mana berani orang Indonesia langsung Oh, bukan. video call. Ayo gimana gitu. Dulu belum ada video Oh, call. belum ada video call. Oh, telepon juga masih pakai koin gitu. Iya. Salah ini. Ini Pak Dedi sama Mumuh ini salah paham. Itu yang disampaikan cuma fakta. Banyak cewek kan betul. Betul. Tidak menunjukkan apa-apa. Iya. Banyak bapak-bapak. Betul, banyak bapak-bapak kan apa hubungannya? Cuma ada pikiran. Iya, tampaknya nih 2 DM ini mesti agak dicuci-cuci sedikit ini. Ya sudah kalau gitu spesifik. Di sana ada nasi padang nggak? Pak, jadi hidup di sana seperti apa sih, Pak? Sambil kita ngobrol yang ringan ini, Iya. Pak. Apanya? 1 tahun di Prancis, kita kuliah terus bahasa pengantarnya pakai bahasa apa, Pak? Mochi. Mau campur-campur. Setengah-setengah. Oh, setengah-setengah ya, Pak ya. Jadi ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Prancis.
Di antara kedua pejabat hebat di depan saya itu yang Prancisnya keren dua-duanya atau? Lah mesti lulus lah bahasanya. Oh, Kita punya gitu. namanya diplom di sana, bukan kalau Perancis itu bukan kayak TOEFL. Jadi kalau kita lulus dulu namanya sampai A4 ya, akad itu dapat diploma. Jadi berlaku seumur hidup itu. Oh gitu. Iya, diploma. Terus nggak lupa tuh Pak, kan nggak dipakai lagi Pak di jaksa. Oh, Ya bisa memang apa, sih bro? kalau bahasa ya masanya mesti latihan ya. Sekarang sih mungkin kalau nonton iya, mesti betul. lihat wajah sama apa mulutnya pergerakannya apa. Kalau dulu sih nyimak sih udah Jadi- tangkap. Jadi patokannya nih untuk belajar untuk bisa menguasai bahasa Prancis yang pasti dan benar. Kalau saya lihat Pak Narendra ini, kalau sudah punya teman deket cewek, itu berarti udah pasti itu. Oh, Ibu. Hai, Ibu. Tapi kayaknya gini buat kalimat gini, itu kalau punya teman cewek. Iya. Kebetulan kayak saya nggak punya teman dekat cewek, jadi emang tampaknya bahasa saya nggak bagus-bagus amat ya. Iya benar. Tapi seingat saya Reda banyak itu. Kalau saya kayaknya teman nggak ada itu. Saya temannya ya yang sesama dosen. Oh, iya. Iya. Itu Pak. loh. Nah, sekarang Nah, kembali tadi itu Pak, Kita dasar kembali hukumnya lagi tuh. sudah ada ya Pak ya. Payung hukum untuk teman-teman bahwa Ada ini lah. harus Jadi dilaksanakan. kita baca. ada tuh. Nah, Pak Didi aja yang bacakan. Iya. Jadi begini gampangnya gini. Hmm. Sebetulnya sih nggak usah ada yang mantau. Begitu anggaran yang didapat jumlahnya nggak bagus, nah tahulah siapa penyebabnya. Itu aja. Jadi sobat, kalau kalian kepingin anggaran kejaksaan itu ditingkatkan dan kita dapatkan anggaran yang lebih besar lagi, memadai sesuai dengan capaian kinerja kita, nggak ada lagi kita sweet sana sweet sini, hemat sana hemat sini, dan sering kali teman-teman di daerah dalam melaksanakan kerja gitu pekerjaannya selalu dengan banyak keterbatasan. Nah, solusinya cuma satu, kita sukseskan dan kita dukung program e-Sakip yang digagas oleh Biro Perencanaan, dan saya berharap bahwa kalian semua di daerah juga memanfaatkan itu secara maksimal. Bukan menambah-nambah kerjaan. Nggak nambah. Sayang, prestasi kinerja kita bagus, tidak dilihat orang, tidak Betul. ada pelaporan. Betul. Akhirnya kita kerja keras pun sia-sia. Nah, Gitu. Pak Reda, berbicara tentang e-Sakip, mungkin ada harapan ke depan untuk e-Sakip itu supaya bisa terlaksana dengan baik di daerah. Harapan atau pesan Pak Reda dan Pak Narendra deh untuk teman-teman di daerah seperti apa? Saya dulu ya. Enggak. Jadi memang ini kita coba mulai di wilayah Kejaksaan Tinggi Banten. Oke. Jadi maksudnya apa? Kita lihat dulu dari yang dekat dengan Jakarta. ibu kota lah. Ya. Dan ada pantainya, Pak. Wah, gak ada kaitan sama pantai. Kalau ada pantai semua Indonesia ada pantai ya kamu itu. Siap. Iya. Jadi maksudnya apa? Kalau ini bisa di Banten, ya pasti bisa di semua tempat juga. Oke. Kan hasilnya gini, masa sih masih pengen modelnya dikasih perintah, modelnya nunggu petunjuk, modelnya kalau tidak ada yang ngasih peringatan nggak laksanakan. Ini modelnya sih sebenarnya sederhana banget. Kalau ini nggak diisi betul, anggaran yang balik juga sedikit. Oh. Itu kan gampang banget tuh. Jadi sekarang nggak bisa ngeluh nih. Oke. Pak, ini ada early warningnya nggak sih? Kalau mereka sudah, artinya gini, sudah ada batas limit bahwa ini harus segera ini, itu ada nggak early warning, ada peringatan untuk satuan kerja nanti? Ya, jadi gini, mekanismenya kan masih percobaan nih. Kan? Memang sampai saat ini ya pendekatannya kayak laporan yang triwulan. Oke. Sementara ini ya. Iya. Tapi kalau memang nanti bisa kita kembangkan bahwa nanti yang belum memenuhi gambarnya beda. Tapi kalau lihat di dashboardnya, seingat saya nih ya, kalau dia belum memenuhi target, warnanya tidak akan berubah jadi hijau. Oke. Kelihatan. Jadi begitu diklik aja, pimpinan bisa tahu yang mana belum masuk dalam target. Oke. Itu. Kalau dia pengen merubah tampilannya kelihatan baik hijau, maka semuanya mesti dipenuhi.
Iya. Sehingga jadi saya, ada sehingga saya di indikator dari warna ya, dashboardnya nih, Mak, nih sambil contoh mana ini masih Ada indikator warna ya, Pak? ada kita rencananya begitu. Jadi lebih biru semua nih. Nah ini kan masih belum kita tata, tapi rencananya nanti kalau yang belum mencapai 100%. 100%, maka tampilannya akan dirubah. Iya. Itu. Jadi nggak usah dilaporkan. Harus lapor. Begitu buka dashboard, kita tahu ada bagian yang belum memasukkan, bukan nggak kerja ya, karena saya tahu semua satuan kerja kejaksaan, saya pahami semuanya bekerja sesuai dengan ketentuan. Tinggal dilaporkannya saja nih, bungkusnya tadi tuh. Iya. Nasi goreng udah masak enak, Bagus. ini dibungkus enggak, dikasih enggak. Iya. Siapa mau beli? Iya, Kan betul, itu. betul, Pak. Pak Narendra, biasanya tuh efektivitas program itu kalau dari atas ke bawah, Pak. Artinya mungkin ada strategi yang seperti sekarang nih di Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung sangat punya komitmen untuk melakukan banyak perubahan. Pak Jaksa Agung Muda Pembinaan juga banyak program-program strategis beliau gitu. Nah, artinya efektivitas program ini juga nanti mungkin lebih ditekankan ke para Kajati mungkin, Pak. Kalau Pak Kajatinya perhatian seperti beliau tuh kan akhirnya efektif tuh. Daerah seluruhnya jalan tuh. Mungkin Pak Pak Reda siap. Jadi gini, Siap. ini mau gampang, ya kan? Ya tadi kalau nanti ini nih, nanti Pak Narendra tuh akan mengusulkan ke pimpinan, Pak lagi rapim, ditampilin Pak. Ini biar warnanya kelihatan. Woi, baru efektif tuh. Jadi kan kelihatan tuh warnanya masih merah itu kan. Oh. Ini Kejari mana? Kajati mana nih? Ah udah. Iya, betul. Tadinya namanya muncul, jadi Nggak jadi. Amsyong dah. Amsong dah. Ancamannya punishment. Bukan ancaman Bukan. sih sebenarnya ini. Bukan. Ini parameter capaian Kinerja. Kan cuma dilihat dong. Oh berarti ini masih males. Iya. Dalam tanda kutip ya, males dalam tanda kutip. Artinya belum diinput. Sebenarnya udah kerja deh. Yang kasihan siapa? Ya, Bosnya. bosnya. Jadi bosnya, pimpinannya harus Mau nggak mau. Mau nggak No. mau. Iya, betul. Iya, iya. Berarti kan kerja dari atas keras ke bawah tuh. Udah berarti. kerja keras, capek, target terpenuhi gara-gara Tapi tidak nggak dicatat. dilapor tuh, Nggak kan? Iya, tercatat. betul. itu bukan termenuhi lebih dari target. Betul, Pak, karena udah Iya, melebihi, iya, karena iya. tidak tercatat, akhirnya jadi amsyong. Betul. Pak Narendra, kita bicara tentang kebutuhan organisasi. Kita ini para kasih khususnya nih. Nah, para kasih khususnya punya tugas Kasubag Bin, kasih Datun, kasih Pitsus, kasih Intel, BB. kasih BB. Seluruhnya para kasih itu punya tugas fungsi operasional di lapangan. Kita sampai sekarang tuh mereka nggak ada kendaraan dinas kan, Pak. Nah, ke depan itu kira-kira nanti seperti apa program kejaksaan, Pak, untuk mencukupi kebutuhan teman-teman di daerah. Bukan hanya kalau penanganan perkara kita tahu bahwa banyak keterbatasan, tapi biasanya kan Pak ada juga korelasi bahwa keterbatasan sarana prasarana pendukung juga akhirnya berdampak terhadap capaian kinerja. Nah, ini pertanyaan bagus nih, Dak. Hmm. Moga-moga nih Bapak Ibu yang terhormat di Menpan khususnya, anggaran sama Bappenas bisa tahu. Kenapa nggak bisa dapat? Eselonisasinya nggak cocok. Oke. Iya, otomatis nih. Jadi eselon 4 nggak bisa punya kendaraan dinas ya? Iya. Motor apalagi. Motor masuk angin teman-teman di Betul. lapangan. Berkas Jadi, kehujanan semua. mumpung ini nih kalau ada yang nyimak nih sampai, nah masa tadi kasih nih Kajari satu tingkat di Selevel camat. ya, Selevel camat, Pak. iya sekarang administrasi Sama begitu. administrasi, Walaupun iya. dari kewenangan memang samalah dengan pengadilan ataupun dengan Polres ya. Ya. Tapi ini kalau disimak nih, waduh di dalam nih pertanyaan Pak Dedi ini cocok betul ini. Siap. Moga-moga yang di Karena Menpan ya keuangan itu kan jadi menggeliat, oh begitu kejaksaan ya. Betul, Pak. Iya, Sekalian karena curhat. eselonisasinya nggak cocok. Jadi Pak, langkah kita ke depan gimana Pak? Ya untuk mau nggak eselonisasi? mau mesti peningkatan eselonisasi. Ah, betul. Oke. Mau nggak mau nih kebutuhan. Ternyata bilang loh kok udah kerja capek-capek di wilayah jangkauannya sama, terus kemitraannya ya. Kalau kita soal Betul. kemitraan Dan di jujur penyidik polisi atau pengadilan, loh kok beda? Oh kenapa ya tadi nggak cocok ya. dan mohon maaf eselonisasinya. Pak, selama ini capaian kinerja kita di daerah, teman-teman tuh banyak menyelamatkan aset-aset pemerintah. Betul. Ya Luar tapi biasa. tadi Betul. belum kebungkus. Iya. Ah, Tapi nggak- beruntung Pak, masih ada juga
kepala daerah baik itu di provinsi maupun di kabupaten itu mereka punya komitmen, kadang bantu ngasih kendaraan dinas pinjam pakai Pak. Betul. Cuman Tapi kan kan nggak gini. menyelesaikan masalah itu. Tidak menyelesaikan masalah, betul. Betul. Tapi yang mau nggak mau bahwa tandanya kan belum, pencapaian kinerja ini tidak terlihat dan tidak terukur. Makanya itu bikinnya kita ini akurat tadi. Akurat. Jadi ada kelihatan tuh capaiannya sampai mana. Terukurnya itu penting. Kenapa? Kalau memang kita tahu apa yang kita capai, masyarakat juga tahu, tentu sudah sepatutnya lah. Maksudnya imbal balik ya Pak. Padanannya lah didukung dengan anggaran yang memadai. Kalau dari pandangan positifnya gini, udahlah kasih gedein anggarannya. Pakai segini aja kita hebat, dikasih lebih memadai lebih hebat lagi. Itu. Iya. Jadi jangan dilihat wah kok kecil mungkin nggak kerja, bukan. Dengan segini aja hebat. Apalagi dikasih memadai, pasti lebih hebat lagi. Iya. Pak, kita banyak berharap nih ke Pak Narendra nih selaku Kepala Biro Perencanaan. Tentu khususnya tentang penganggaran ya ke depan. Tapi yang jelas kita tahun depan itu sudah dapat sinyal bahwa kita ada tambahan 3 triliun ya Pak ya. Ya betul tambahan, tapi kan ini ya. Memang sih kayaknya nggak elok-elok amat nih ngomong tambahan, tapi lagi prihatin juga lah. Kita memahami betul. bahwa COVID ini membuat kita semua lah, bukan cuma kejaksaan ya, refocusing. Jadi ada beberapa ya bisa dikatakan pemotongan atau pengalihan. Jadi sebetulnya gini yang mau saya sampaikan, bahwa kejaksaan sebagai bagian dari Republik Indonesia ini sama-sama berkontribusi lah untuk dapat kita sama-sama menanggulangi lah kondisi pemulihan ekonomi nasional juga. Nah, jadi kita ini sebetulnya double nih. Sudah bidang-bidang seperti Intel melakukan pendampingan, ya, Pitsus ya penyelamatan, Datun juga melakukan legal opinion juga pendampingan. Tapi di sisi lain pun kita tetap nih sebetulnya kita ahli surga semua nih ya. Karena masih ikhlas juga anggarannya untuk disisihkan untuk masalah penanganan COVID. Waduh. Tapi boleh nggak sih Pak kita ngomong keberatan, karena kan proses penegakan hukum harus jalan Pak. Ya itu dia saya Pak Reda ini kayaknya punya undek-undek. Cuma di podcast yang bisa. Jadi gini, ini sebenarnya juga perlu bantuan dari teman-teman satker di daerah. Kenapa? Ini pengalaman bagi Karocana, sekarang Pak Narendra ngerasain, ya kan? Waktu pemotongan itu kita tahun 2021 udah 5 kali nih pemotongan. Kenapa pemotongan? Karena penyerapan anggaran itu rendah. Mungkin kerja udah bener tuh, tadi kerja udah banyak kerjaan. Cuman anggaran diserap nunggu nanti. Sama juga ini laporan sakit nanti. Misalnya kan gitu. Betul. Jadi akhirnya Kementerian Keuangan ngelihat, masih ada anggaran nganggur nih di kejaksaan. Belum dipakai. Udah pakai ini aja dah. Pakai ini aja deh. Makanya saya himbau ya kan kepada satker di daerah ya kan, di Kejagung maupun di daerah nih, ya kan. Ini harus tadi nggak usah ditunda-tunda. Iya, padahal kan kita malah dapat bonus kerjaan nambah nih untuk pemulihan ekonomi nasional. Kan sebetulnya logiknya bukan kita nggak kerja, justru bertambah kerjaan. Tapi mesti diikuti juga pelaporannya. Pelaporan, ini kan malas sih pelaporan. Anggaran, langsung ditagihkan, dibayar, bayar. Jadi kan ini kan anggaran ini kembali lagi tadi. Waktu dibahas kan kelihatan. Waktu kita ngebahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas kelihatan. Oh, ini masih belum terserap nih di sini nih, di wilayah sini masih banyak nih. Kita ambil di sini. Ambil. Brek dipotong. Ternyata dikumpulkan, kejaksaan masih punya anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk COVID segini. Nasib itu. Nah, itu hanya gara-gara malas ngisi laporan. Pak Reda, tapi saya juga melihat kondisi di lapangan nih ya. Teman-teman di daerah itu kadang juga karena terlalu rumitnya birokrasi dalam pengajuan penggunaan anggarannya, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu terlalu jelimet, dan
banyak juga nih kalau saya ngomong nggak semua itu oknum bendara kita juga kadang kurang proaktif Iya. untuk Nunggu. nunggu mereka nggak aktif tuh. Nunggu supaya nih ada yang datang nggak nih. Aduh, padahal Iya. kan kalau ada suratnya aja cairkan. Iya betul. Dan Ya, dengan apa tadi bukti-bukti yang memang bagus. Ya Gimana kan? Pak? Jadi kalau saya sih ada, ini nggak kaitan langsung sama anggaran ya. Ya. Biasanya sih ini dikaitkan dengan sarana dan prasarana. Pak, ini jaringannya nggak stabil, ya kan? Misalnya alat-alatnya juga nggak memadai, Pak. Iya. Ini supaya teman-teman semangat nih. Coba untuk sahabat-sahabat saya juga yang dinasnya Di ujung jauh di ujung, saya cerita Iya. dikit nih. Jadi waktu awal-awal pandemi, awal-awal kita ada perintah pimpinan untuk melakukan sidang dengan menggunakan sarana elektronik. Awalnya semua pesimis. Saya ingat banget Selasa diumumkan, Jumat dievaluasi. Waktu itu baru ada 4 satuan kerja yang sidangnya sudah online. Yang satu Jakarta Selatan, oke lah, buat DKI siapa sih mau debat lah. Rio masuk loh Rio. Tadi dulu, makanya tunggu dulu. Yang kedua, Maros itu dekat dengan Makassar. Ya, Ya dekat ibu kota wajar lah. Nah, yang dua ini yang mungkin yang membuat alasan hambatan sarana prasarana jadi sebetulnya bukan hambatan, terbantahkan. Apa itu? Karena 2 kejaksaan negeri yang sidangnya bisa online di minggu-minggu awal pertama, 1 di Natuna, 2 di Fakfak. Pak Natuna perbatasan. Iya. Pak Iya. di gunung sana. Jadi kalau teman-teman saudara kita, sobat Adiaksa yang memang tidak di tempat yang lebih meriah, mampu, saya yakin yang lain-lain juga mampu. Itu yang saya mau sampaikan. artinya kita harus punya semangat yang sama Yes. untuk mewujudkan ini. Tentunya kan ini punya target nih Pak. Setelah Banten jadi percontohan, minimal untuk seluruh Indonesia terlaksana itu kapan? Ya, ini kan bulan Oktober. Oktober. Artinya target ini Sudah supaya bisa merata, ke gitu. 34 Kejati, Pak. 33. 33 ya. Wah, kamu kecepetan kamu. Dia mau tempat yang baru dah. Dia pengen tempat baru lah. Gitu. Ketahuan hasrat terpendam. Iya. 33 Pak ya? 33 Pak. 33. Berarti program Bapak gimana Pak? Ya, Kemarin ke Kaltim. Ya itulah, makanya nih dia mau nyolek-nyolek yang lain. Dia salah ngomong. Jadi memang sampai saat ini kejaksaan kita masih baru ada 33 kejaksaan tinggi. Betul. Di 34 provinsi. Oke. Jadi masih ada 1 provinsi yang Masih wilayah gabung. hukumnya melingkupi 2 provinsi, yaitu Kalimantan Timur yang wilayah Kaltara. hukumnya meliputi juga Kalimantan Utara. Siap. Ya, minggu lalu lah kebetulan kami juga kunjungan ke sana. Insya Allah lah dengan dukungan semuanya, moga-moga bisa dibentuk nih. Ini sama-sama moga-moga Seknek sama Bappenas sama Keuangan juga nyimak nih ya. Iya. Amin. Bapak Amin. Ibu yang di Seknek dengarkan kami. Jadi intinya Pak, Kepres pembentukan Kejati sudah ada begitu. Belum, mesti diusulkan. Oh, makanya maksudnya. bisik-bisik dulu, Bisik. moga-moga disimak juga ini. Iya, Bisik tetangga. Ya. Enggak, gini, masyarakat Kaltara juga sudah menunggu. Ya, menunggu. betul. Nah, bagaimana kebanggaan Kaltara kalau nggak ada Kejatinya? Ya Poldanya udah ada. Polda sudah ada. Sudah ada. Masyarakat Kaltara dukung kami. Gitu. 2021 Nah, balik ada lagi. Kejaksaan Jadi Tinggi. Masih ada klik-kliknya. Ada klik aja klik. Jadi memang kalau optimisnya gini, nggak usah nunggu lah. Siap. Masa optimis mesti nunggu di pusat? Enggak. Begitu besoknya wattnya lapangan Triwulan Siap. kelihatan. Tapi jangan usah nunggu Triwulan lah. Siap. Besok Desember ini kan pasti pimpinan, ya lazimnya nih kita nih ada rapat kerja nasional. Ya. Nah, evaluasi lagi nih. Kita diklik nih, nanti kelihatan nih semuanya. Oke. Ini tapi sudah bisa diakses ke Ya. seluruh satuan kerja ya, Pak ya? Apa harus download Sudah itu ya? aplikasinya Pak? Enggak, udah di-share. Sudah Sudah share semua. di-share, Berarti sudah sudah ada aman. semua. Sudah sosialisasikan. Sudah sosialisasi. Sudah nih. Nah, ini mungkin ada beberapa poin yang mesti ingin saya sampaikan nih, Oke. ya kan? Pak Reda. Bahwa jadi itu bahwa Sakip ini jadi kan merubah ritme kerja, budaya kerja. Jadi itu harus menjadi kebiasaan para satker khususnya para petugas nih, ya kan? Ya yang dan pimpinan di satker itu membiasakan diri bekerja berdasarkan target kinerja. Nah, bukan sekedar rutinitas. Mindsetnya. Nah, itu pertama tuh. Jadi harus ada target kinerja. Oh, target ini
tercapai nggak nih? Target segini nih tercapai nggak nih? Siap. Target tahun lalu segini. Misalnya penanganan perkara. Kalau memang penanganan perkaranya memang ternyata lebih rendah tahun sekarang, nah itu kan nanti ada analisanya juga di situ. Nah, ada aplikasi ini kan nanti juga akan dianalisa seperti itu. Nah, pertama itu tadi harus berdasarkan target-target kinerja. Nah, kedua, si tiap satker ini harus membudayakan diri perlunya pencatatan dan pelaporan. Biasakan gitu. Walaupun nanti katanya tadi tuh mesti nambah-nambah kerjaan deh. Ya, kalau kalau dianggap dia menambah kerja, ya kasihanilah nanti pimpinan satkernya karena gampang dievaluasinya. Iya. Gitu. Jadi ini perlunya juga pimpinan satker juga memperhatikan bawahannya supaya Pak Reda, tapi jujur saja, sebenarnya kalau kita mau bicara aplikasi ini, sebenarnya aplikasi ini bermanfaat buat seluruh teman-teman di daerah loh. Iya. Bukan hanya untuk pimpinan karena saling menilai, saling mengontrol. Iya, enggak maksud gini, kalau kasihan pimpinan di satkernya, Iya, di kajarinya tuh. Oke. Iya. Karena gampang dievaluasi. Iya. Kajari atau kajati gampang benar dievaluasi dengan pola ini. Kelihatan terus gitu. Iya, Jadi nggak usah nunggu laporan Di fax. reflex atau triwulan datang, nggak perlu. Lihat dibuka aja, lihat. Oh, ini nih masih merah nih. Nilai ininya nih. Gitu. Belum 100% ininya. Karena itu nanti yang kasihan pimpinan satkernya. Jadi pimpinan satkernya di sini juga harus berbaik-baik, langsung controlling dong, mengontrol dan tuh. berbaik-baik kepada stafnya. Tolong diisi dong. Iya. Masa pimpinannya langsung ngisi? Iya, betul. Itulah terjadi hubungan yang harmonis itu harus dibiasakan tuh. Pimpinan dengan yang di bawah ini harus jadi ada keterkaitan yang erat. Tapi Pak Reda, tapi ini kan berarti kita harus akui bahwa penguatan di jajaran pembinaan khususnya di daerah, di Asbin, kalau di daerah ada Kasubag-Bin, berarti harus benar-benar ada penguatan SDM-nya. Kasubag perencanaan. Kasubag itu perencanaan, nggak bisa asal-asal Iya, lagi. nggak bisa Kasubag asal-asal. cuma duduk-duduk manis aja itu. Jadi nanti yang ketiga ini pimpinan satker nih tidak hanya bekerja rutinitas, dia harus bisa terus mengevaluasi kinerjanya diri sendiri dan satkernya. Iya, dia nggak bisa rutinitas nanti. Cuma sekedar berhasil nih untuk pamer-pamer, bisa merampas negara, bisa nyidik orang, bisa nahan orang, nggak sekedar itu sana. Kan Ada nggak di datanya nih? ada nggak di datanya? Oke lah boleh itu, tapi datanya masuk nggak? Kalau nggak dimasukin, hilang gitu kan. Berbicara RPJMN, Iya, Pak. RPJMN. Nah, Pak Narendra, kita tadi kan sempat diskusi tadi. Banyak sekali capaian kinerja kita itu yang sebenarnya banyak banget item-itemnya, tapi tidak terlihat. Bukan tidak terlihat. Jadi memang gini ya. Selama ini kita lebih fokus kepada kewenangan. Oke. Jadi kita merasa kalau kita sudah nyidik, nuntut, sudahlah itu. Enggak. Kita bukan semata-mata melaksanakan sesuai dengan tusinya, tugas dan fungsi. Tapi sebagai bagian dari NKRI tentu sudah seharusnya apa yang kita lakukan juga bisa dicatatkan sebagai pencapaian kinerja nasional. Nah, inilah ISAKIP inilah salah satu yang dapat membantu kita bisa terlihat Sinkronis dengan RPJMN itu. Tuh, bagus banget program ini. Teman-teman, ayo dong dukung nih program. Kalau Bukan nggak ayo dukung, dukung, Harus dilaksanakan. dilaksanakan. Tumben bener Untuk untuk kebaikan kita, masa sih nggak mau gitu loh. Siap. Untuk kebaikan kita. Betul. Ya, Aduh, keren banget nih diskusi kita siang ini. mudah-mudahan ini kayaknya nggak konsisten nih hostnya. Kok diskusi? Siap. Tadi dibilang tapi apa judulnya? Obrolan. orasi. Kok jadi diskusi? Iya, obrolan. Kayaknya saya agak ya, curiga sama hostnya berdua. Kayaknya- Tadi depannya bilangnya orasi. Kayaknya ada Kok jadi upaya diskusi untuk nih? mendiskreditkan host. Untuk diambil alih. saya ngomong kayaknya kita lama-lama disabotase nih katanya kan. Ada kompakan mana DM sama dan sobat RN, Adiaksa, kan? ini mumpung lagi obrolan santai nih. Nanti Santai katanya diskusi. Orasi tadi. orasi. Yang mana Obrolan betul ini? santai tapi berisi. Nah, nanti jangan lupa kita akan hadirkan Pak Narendra itu
dengan program-program menarik Nah, nanti. iya. Saksikan aja nanti. Dan satu lagi Pak Kajati kita tagih. Nih kita sudah berhasil melaksanakan sebagai percontohan kan. Betul. Nah, Dan itu. kita akan nanti dua DM program, 2 DM on the spot. On the Kita spot. akan datang ke Banten. Langsung Banten. sana kita. Jangan Ditunggu kedatangannya. Ditunggu kedatangannya. Ah. Dan ingat ada durian. Ya. Oh iya, durian runtuh. ya, Iya. Durian runtuh. Jatuh, Pak. Pak Narendra ada pesan terakhir atau pesan terakhir? Ada yang Waduh, disampaikan terakhir ini. waduh. Untuk teman. Ini Kak, karena dikoreksi tadi masalah diskusi sama obrolan kok. Jadi pesan terakhir. Jadi masing-masing Pak Narendra ada arahan Closing khusus, ada statement closing lah. statement lah. Minimal untuk ya orasi. menyemangati atau apalah Pak. Namanya juga orasi Pak. Iya, orasi Pak. Ayo Pak, sampaikan Pak ke Jangan pakai bahasa Prancis loh Pak. Jangan. Saya kabur nanti. Sebetulnya saya tadi mau ngomong panjang-panjang, tapi Siap. tadi staf saya bilang, Pak, jangan kepanjangan, Pak. Ya. Saya cuman 2 kata aja. Ya. Yuk deh. Jangan udah nggak usah macam-macam lah. Yuk deh. Yuk deh. Ayo Oh, pakai bahasa ini. Inggris. Yuk deh. Yuk deh. Nah. Itu bisa jadi tagline lo ya. Yuk deh, pakai Esakip gitu. Nah, Keren. jadi- Kalau Pak Reda? Itu kalau saya sih cuman kasihin lagi. Ini pimpinan Satker harus jadi perhatian. Jadi perhatian karena ini sangat mudah untuk punish and reward. Oke. Ya. Jadi ini kayak saya itu aja pesannya pada pimpinan Satker. Baik untuk Kajari maupun yang di atas ya, Kajati. Yeah. Karena udah kalau misalnya Kajarinya tak acuh terhadap ini nih petugas yang ngisi nih atau Yeah. mengenai pengisian sakit ini enggak acuh aja. Ya, nanti kan ada punish and reward. Oke. Kalau isinya bagus kan enak dilihatnya. Ya, lagi rapim enak dilihatnya. Wah, jadi tadinya namanya nggak ada bisa muncul itu kan. Ayo kita ngisi sekarang. Belum kamu. Udah ngebet aja nih. Kita salah lah. Nah, sekarang closing statement dari kita Mu. Ya. Kalau saya sih Sobat Adiaksa, kita kembali lagi bahwa kalau kalian punya cita-cita dan punya keinginan besar untuk institusi kejaksaan, bahwa kita bagaimana caranya dapat anggaran yang memadai untuk operasional kejaksaan ke depan, gak ada cara lain. Kita benahi institusi kita dengan capaian kinerja Esakip, karena nanti semuanya terukur, anggaran yang akan diajukan juga akan terukur. Karena selama ini jadi kendala yang sudah mendarah daging di kita, bahwa kita tuh sulit terukur capaian kinerjanya karena belum ada alat. Nah, sekarang sudah ada alat kerja. Yuk kita pakai deh. Yuk deh pakai Esakip. Oke. Mencatat keberhasilan itu adalah bukan narsis. Iya betul. Ya betul. Dan Cuma pamer. Iya tapi kan balance tadi kan Tapi apa? cocok gitu. Iya, masa update status di Instagram bisa, masa ngisi sakit nggak bisa. Yuk deh. Yuk deh pakai Esakip loh. Terima kasih lah. Terima kasih Pak Karocana, udah banyak Pak ngobrol Kajati di- Banten. Mudah-mudahan semuanya ini semua daging. Ya, Ini semua semua daging. berkualitas. Betul. Ya Jangan kan? hanya kita mengeluh kok anggaran kurang, ternyata tuh ketahuan Iya, betul. hanya satu yang salah. Bukan Betul. salah sih ya, belum terlaksana ya Pak ya. Sobat, kita akan akhiri orasi kita. Udah bener nggak? Ini tumben Udah betul. bener. Sudah ada. Tapi Mas Orasi kita Dedi, sore ini. besok jangan digabung berdua. Habis kita harus dipisah. Jadi nanti kembali kita yang keroyok Tapi beliau-beliau. nggak apa-apa. Sebagai organ Puspenkum, kami sih berharap ada konten-konten baru lagi lah. Ya. Beliau bisa jadi host nanti ke depan. Gitu. Tukeran ya. Keren ya. Enggak, kita pengen undang juga Jaksa Agung dari Prancis. Oh. Lo gimana? Oh iya. Kita ini levelnya udah luar biasa Mu. Enggak Berarti- level-level kaleng-kaleng kita. Bukan. Nanti beliau ingat lagi dong temennya cewek biar memperlancar bahasa Bukan. Prancis. Iya. Itu kan alasan nanti ada petugas ke sini. Enggak berani saya Pak. Dan sobat jangan lupa nanti subscribe channel YouTube Kejaksaan RI. Jangan begitu maksudnya. Yuk deh. Yuk Subscribe. deh, subscribe. Yuk deh, subscribe channel Kejaksaan RI. Kata mau masa yude kok. Mumu dong. Sok.
Kan Kajati Banten. Sok subscribe. Oke. Jangan Pak, jangan dipancing. Jawara nanti Jawara aja Pak, jangan Pak. Tanah Abang keluar Tanah Abang. Tanah Abang. Oh ya beliau. Saya pernah nganter beliau nih kan. Saya pikir Pak Reda ini kan santai, asik. Cuek. Saya tuh ngeri kan ke wilayah itu tuh yang zona Tanah Abang. Saya parkir, pas saya turun dari ujung A sampai ujung B, bang. Ternyata RW-nya. Saya bilang, Bapak ini jaksa, apa Jawara sini saya bilang kan. RW-nya Tanah Abang. Wah, jangan emang salah. ternyata beliau disilat. Dan beliau memang masih Pak ya? Masih. Disilat beliau. Dan yang jelas teman, jangan lupa kalau kalian punya rezeki lebih, hubungi panti asuhan beliau nih. Beliau punya panti asuhan. Kalau kalian ada rezeki lebih, pengen bermanfaat buat diri kalian, ya silakan deh hubungin Pak Reda langsung. Yang punya bela diri, kalau berguru juga bisa punya. Iya. Padepokan beliau. Padepokan. Ngeri emang aja jangan ini. Dan kalian pengen les nyanyi, ini jangan lupa Pak Narendra ini juga juru nyanyi. Iya. Kok les? Jangan Kursus. kalau nyanyi. Emang beliau berdua-duanya selalu melengkapi ya. Baik, oke. Ayo kita akhiri dulu deh. Baik. Terima kasih banyak atas seluruh perhatian kalian. Semoga Yuk bermanfaat. Dan yuk deh subscribe channel YouTube Kejaksaan RI dan khususnya program orasi, obrolan ringan tapi berisi. Bersama tokoh-tokoh keren dan mungkin artis-artis ibu kota nanti. Oh, tanggal 26 jangan lupa kita akan ada podcast khusus dengan Jangan disinggung. Pak Narendra juga Nanti nanti. disinggung. Jangan disinggung dulu, nanti ada rahasia kan. rahasia. Oke sobat, salam sehat untuk kita semua dan jaga prokes untuk diri kalian. Tebarkan Salam cinta. sehat. Oke.